Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan permintaan bagimu. Selamat datang di konten Islami di channel Khatib Maulana Usman bersama saya Kang Khatib Maulana Usman. Buat teman-teman, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang tutorial doa ketindihan atau erep-erep. Teman-teman pasti mau bangun susah digerakkan, mau teriak tapi tidak ada yang dengar. Itu namanya ketindihan. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja penyebab ketindihan dan apa saja doanya? Dan apa sih penyebabnya sehingga dapat ketindihan atau erep-erep? Oke, simak terus videonya sampai akhir agar tidak salah paham dan semoga bermanfaat. Mari kita belajar. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak yang request di sosmed, Kang, coba bikin doa dan tutorial bangun dari ketindihan dan cara agar tidak ketindihan sampai 3 kali dalam waktu berdekatan. Saya sampai capek dan keringat dingin. Teman-teman, perlu kita kenali apa saja sih penyebab ketindihan dan kenapa bisa sampai ketindihan. Ketindihan atau erep-erep bisa terjadi karena yang pertama, kita kurangnya mengingat Allah Subhanahu wa taala, dalam artian kita tidak berdoa. Yang kedua, tidur dalam keadaan kotor, itu bisa menyebabkan ketindihan. Yang ketiga yaitu kurangnya tidur. Kurang tidur juga itu bisa menyebabkan ketindihan. Terus yang keempat adalah jadwal tidur yang berubah. Biasanya jam 9 atau jam 10, tapi ini jam 11 atau jam 12 ataupun lebih, itu yang menyebabkan bisa terjadi ketindihan. Lanjut, yang kelima, kondisi mental yang terganggu itu juga dapat menyebabkan ketindihan. Yang keenam adalah penggunaan obat-obat tertentu, itu juga bisa menyebabkan ketindihan. Yang ketujuh adalah tidur terlentang. Tidur terlentang juga bisa menyebabkan ketindihan. Kedelapan, kekenyangan. Nah, kekenyangan juga ketika kita sudah makan lalu langsung tidur, itu bisa menyebabkan ketindihan atau erep-erep. Lalu yang kesembilan yaitu kecapean. Nah, itu dapat menyebabkan ketindihan atau erep-erep. Lalu akibatnya detak jantung melambat dan suhu tubuh menurun, yang menjadikan pertanda bahwa tubuh sedang bersiap untuk tidur nyenyak. Nah, dalam kondisi ini kita akan tidur nyenyak dan dapat terjadi otot-otot atau otak belum siap diaktifkan secara keseluruhan. Saat itu otak pun belum siap mengirimkan sinyal bangun, akibatnya tubuh masih berada dalam keadaan antara sadar dan tidak sadar. Nah, sehingga
sulit digerakkan dan menimbulkan efek lain, yaitu sulit bernapas dan berbicara. Nah, itu teman-teman yang disebutnya erep-erep atau ketindihan. Cara ampuh bangun dari ketindihan atau erep-erep, yaitu yang pertama teman-teman gerakan saja jarinya perlahan-lahan atau kakinya digerakkan secara perlahan-lahan. Lama-kelamaan nanti otak pun akan siap merespon tubuh kita. Nanti kita akan terbangun. Nah, lalu setelah terbangun, teman-teman langsung ucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim. Nah, setelah bangun, coba teman-teman jangan langsung tidur kembali, karena jikalau tidur kembali maka akan terkena erep-erep lagi atau ketindihan. Nah, di sini pasti teman-teman sudah menggeser kasurnya atau membalikan bantalnya, gulingnya agar tidak terkena lagi. Namun akhirnya terkena lagi. Nah, di sini kita akan memberikan solusi atau memberikan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW sebelum tidur. Yang pertama adalah anjuran dari Rasulullah SAW sebelum tidur adalah yaitu berwudu dan tidur ke sebelah kanan. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari nomor 247 dan Muslim nomor 2710. Yang kedua, amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW sebelum tidur adalah membersihkan tempat tidur, yaitu terdapat dalam hadis riwayat Bukhari nomor 6320, yaitu membersihkan tempat tidur, mengibaskan kain ataupun kita punya sapu pakai sapu, kalau kita punya pakai hoe terserah, yang penting tempat tidurnya dibersihkan terlebih dahulu, sebagaimana hadis riwayat Bukhari nomor 6320. Amalan yang ketiga yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW sebelum tidur adalah membaca ayat kursi sebagaimana hadis riwayat Bukhari. Nah, teman-teman bisa lakukan membaca ayat kursi terlebih dahulu. Yang keempat, anjuran dari Rasulullah SAW adalah membaca surah-surah pendek, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq sama Qul a'udzu birabbin nas. Nah, teman-teman bisa lakukan doa-doa pendek. Terdapat dalam hadis riwayat Bukhari nomor 5017. Yang kelima, anjuran dari Rasulullah SAW yaitu membaca doa sebelum tidur. Hadis riwayat Abu Daud nomor 5049. Sebagaimana doanya yang telah kita pelajari waktu kecil, yaitu Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nah, yang keenam, hadis riwayat Tirmizi, yaitu doa yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, bisa amalkan. Insya Allah ini akan ampuh, teman-teman tidak akan kembali lagi kena ketindihan. Nah, bagaimana doanya? Mari kita lafalkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa 'iqabihi wa syarri 'ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun.
yang artinya aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kemarahannya, siksanya, kejahatan hambanya, dan dari tipu daya syaitan, dan jangan sampai mereka hadir kepadaku. Hadis ini sahih, hadis Tirmidzi. Nah, teman-teman bisa amalkan tadi 6 anjuran dari Rasulullah SAW sebelum tidur. Insya Allah teman-teman tidak akan mengalami ketidihan kembali. Oke teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah tutorial doa ketindihan dan apa saja penyebabnya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jika suka dengan video ini silakan like, komen, dan share. Buat teman-teman, jangan lupa pesan dari channel Khatib Maulana Usman, awali aktivitasmu dengan basmalah dan akhiri aktivitasmu dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan karena kesalahan milik pribadi. Jika mana ada kata-kata yang benar semata-mata ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.